Kita tanya apa komentarnya dan juga apa komentar kuasa hukum terkait dengan penangkapan Otoris dan satu yang masih buron ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Ruben Jeffrey M. Siregar, nih kuasa hukumnya Nirina Zubir. Halo Bang Ruben. Sudah terhubung? Halo? Ya, halo. Halo Bang Ruben, bisa dengar suara saya dengan Kak Ros? Ya, dengar suaranya Ibu. Oke, baik. Bang Ruben, saya mau tanya nih pada apa tanggapan dari pihak Nirina Zubir ya terkait kabar terbaru bahwa satu oknum notaris sudah diamankan karena nggak datang ketika dimintai keterangan dalam statusnya sebagai tersangka dan satu lagi masih buron. Ada komentar dari pihak kuasa hukum Nirina? Ya, kami dari mengenai telah dilakukan penahanan terhadap tersangka kami juga sudah mendengar. Ya, kami menyambut baik karena berarti penyidik telah bertindak secara profesional. Oke. Begitu. Bang Ruben, kalau boleh tahu ini yang ditangkap ini perannya yang sebagai apa ya? Perannya apa nih? Dugaannya? Peran yang bertangkap itu yang kami tahu dari penyidik. Iya. Perkembangan hasil pengecekan lapor terakhir itu adalah beliau yang membuat aktenya. Oh, beliau yang membuat aktenya. Tapi bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan, itu kami belum mendapatkan informasi dari penyidik karena itu kan masih dalam proses penyidikan ya, proses judisial artinya masih rahasia. Oke, Bang Ruben, ini satu lagi yang kita mau tanya ya tanggapannya. Ini kemarin kalau kita baca di artikel yang dilansir di Tribun News gitu ya, ini mengutip dari Syahrudin, itu pihaknya tersangka gitu ya, mengatakan bahwa mendiang ibunya Nirina yang meminta untuk dijualkan, meminta untuk diagunkan, untuk membayar pajak, dan bahkan ada klaimnya bahwa pihak Nirina sebenarnya terima uangnya begitu. Ada tanggapannya nggak, Bang Ruben? Tidak benar. Dari hasil pembuatan surat palsu itu dari keluarga Nirina tidak ada pernah terima apa-apa. Satu, kedua dari pihak lawyer tersangka itu semuanya membuang bola kepada orang yang sudah meninggal almarhum. Artinya apa? Artinya ya mana bisa orang meninggal untuk klarifikasi. Itu satu. Kedua, mengenai kuasa menjual. Kuasa menjual itu ada 5 orang, 6 orang anaknya. Ngapain dia kasih kuasa ke orang lain padahal anaknya 5 atau 6? Kita pakai logika aja kan gitu. Oke. Sementara secara hukum kan kalau menjual itu kan harus biasanya kan izin pasangan juga ya, bukan begitu Bang Ruben? Nah, kurang jelas? Padahal sebetulnya kan kalau soal menjual, kuasa menjual atau menggadaikan itu kan biasanya setahu saya kan memang suami istri harus mengetahui begitu kan? Iya, betul harus ada persetujuan suami. Tapi kalau kuasa menjual tidak perlu. Tapi pada saat menjual dibuat aktenya memang diperlukan persetujuan suami. Oh, seperti itu. Jadi ini kalau dari tapi pihak... tidak mungkin Bu memberikan kuasa menjual karena anaknya ada 5. Buat apa kasih kuasa menjual kepada orang lain? Nah, di sini dia pihak sana menyebutkan bahwa anak-anaknya tidak ada yang peduli begitu, makanya dipercayakan kepada asisten ini. Iya. Ya, jadi yang diomongin itu selalu yang tidak bisa dibuktikan. Peduli atau tidak, bagaimana caranya membuktikannya. Yang pasti kan perbuatan mereka salah. Gitu, yaitu membuat rekayasa seolah-olah ada penjualan, padahal tidak pernah ada. Dan ada NIK palsu dan bahkan figur palsu. Gitu, apapun judulnya, mereka salah. Dan tidak mungkinlah seorang anak tidak peduli sama ibunya. Baik. Gitu, apalagi nih. Bang Ruben, ini kan juga ada ya, saya lihat dari postingannya Nirina ada beberapa orang juga yang bercerita bahwa tersangka ini juga dicurigai pernah melakukan penipuan-penipuan lain gitu sebelumnya. Ini kalau misalnya ada yang mau mengajukan tuntutan hukum terhadap tersangka yang sama, Bang Ruben apakah siap untuk menampung kasus ini, Bang? Untuk menampung kasus? Ya. Ya, sepanjang memang diduga dia melakukan tindak pidana, saya setuju untuk menampung kasusnya. Tapi tentu saja saya dalam menerima perkara harus ada bukti permulaan dulu. Nggak bisa kalau nggak ada bukti permulaan. Gitu. Bang Ruben, sejauh mana pihak Bang Ruben ini yakin bahwa kasus ini bisa selesai, mengingat bahwa ini yang namanya judulnya aja udah mafia tanah begitu. Biasanya agak sedikit banyak lika-likunya gitu. Saya yakin sih bisa selesai, Bu. Selesai itu bisa berbagai cara. Bisa dengan kita nunggu dulu putusan pengadilan pidana, ya kan, kemudian misalnya ada kreditur berbuat baik, kita selesaikan juga kreditur baik, tapi kalau berbuat buruk, ya otomatis itu tidak akan selesaikan. Paling buruk jauh-jauhnya itu sampai putusan pengadilan pidana yang sudah tetap, itu yang terjauh. Kalau seandainya misalnya kan ada aset yang sudah terjual dan memang tidak bisa kembali begitu, itu bagaimana? Ya, kalau aset sudah terjual, kalau misalnya pembelinya beritikat baik, ya maka si para tersangka ini harus mengganti rugi kepada keluarga Nirina. Tetapi kalau misalnya beritikat buruk, ya yang beritikat buruk itu pun harus mengembalikan. Karena dia punya itikat buruk, itu biasanya diukur dari berapa harga yang dia beli.
di bawah harga pasar atau di atas harga pasar. Oke. Begitu melihatnya. Jadi ini terbuka untuk ada apa istilahnya ya, kasus baru apabila memang ada itikat buruk begitu ya, Bang Betul, Ruben? karena ini ada pasal tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya si pelaku, orang yang menerima dia jika dia tahu itu dari hasil tindak pidana, dia pun bisa terjerat sebagai tersangka. Oke. Jadi kalau mengikuti aliran dananya berarti ada kemungkinan ada beberapa orang lagi yang bisa dijadikan tersangka begitu ya, Bang Ruben ya? Betul, Ibu. Baik. Betul. Baik, Bang Ruben terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga bisa diselesaikan dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua masyarakat umum. Ya, Terima kasih Bang terima Ruben. kasih, Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.